Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar semuanya? Lamun ngomong Sunda nu dihareup teu ngarti. Ngomong bahasa Indonesia asa teu ngeunaheun bae teh ngomong teh. Ini sudah pada makan semuanya? Tadi saya lihat ada nasi kotak. Oh, belum 2 kali. Dari siapa itu yang mensupportnya? Dari siapa? Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Haji. Mudah-mudahan kita doakan terpilih jadi anggota DPR RI. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Hasim. Tadi lagi ke restroom dulu. Nyaho restroom. Air rest teh artinya istirahat. Air room teh artinya ruangan. Jadi Pak Hasim istirahat lah. Udah datang Pak Hasim. Kemudian ada kakak saya Pak Iwan Bule, ya kan? Kenapa Pak Iwan Bule? Karena badannya putih, ganteng. Jadi masih memang mungkin naturalisasi Eropa tadi, tepuk tangan ya. Karena tokoh naturalisasi PSSI saja. Kemudian ada Pak Aris. Kemudian ada orang tua saya, Adir, tokoh purnawirawan. Kemudian ada Pak Immanuel yang ujungnya orang Kuningan mah hese nyebutna. Ya kan? Hese nyebutnya. Apa sih yang ingin saya sampaikan? Ada ketua DPD Prabu Mania Jawa Barat. Saya ini orang yang berada di tengah. Di tengah itu satu sisi saya harus menjadi penyambung lidahnya Pak Prabowo bagi masyarakat. Kenapa harus menjadi penyambung lidahnya? Karena Pak Prabowo ini orang yang tidak pamer. Orang yang tidak pernah pansos. Dia kukuh pada ideologi keyakinan dirinya. Ini adalah saya adalah saya. Punya ideologi yang kuat. Nah, orang yang punya ideologi yang kuat itu susah disetting. Saya katakan susah disetting, Pak. Pakai kaos oblong dong, susah. Pak, turun ke sawah dong, pura-pura nanam padi, susah. Jadi nggak bisa dia disuruh main sinetron. Ini penting disampaikan. Pak Prabowo ini susah dibawa ke salon. Karena dia panglima perang, susah dibawa ke salon. Pak Prabowo ini nggak bisa pakai kosmetik. Karena dia adalah pemimpin otentik. Pemimpin otentik itu, saya katakan, pemimpin otentik itu antara di depan kamera dengan di belakang kamera itu sama. Kalau pemimpin kosmetik, pemimpin tukang ke salon, beda antara di depan umum dan di belakang. Kalau di depan umum, geus dalahan can kabeh. Di imah boga beas henteu. Baroga salaki henteu. Tungguan aing 2 tahun deui. Itulah pemimpin kosmetik. Tapi ketika kita datang ke rumahnya, nggak diterima, balik tadi amplopan, tadi tanya-tanya aja. Gini kan si bapak teh beda antara dinu medsos jeung aslina kaduhung aing beli manehna gini kan nyeri itu. Benar enggak? Saya contoh kecil aja, waktu Idul Adha, Anda pernah lihat nggak Pak Prabowo menyerahkan hewan kurban diupacarakan? Tidak. Pak Prabowo ngajing sapi, mapai jalan. Ya sapi aing. Pak Prabowo nyamperin sapinya dielus-elus, dimandian, pernah nggak? Tapi cek, berapa ratus kurbannya Pak Prabowo? Dia kurban ratusan di Jawa Timur, dia kurban ratusan di Jawa Tengah, dia kurban ratusan di Jawa Barat, terutama di Bogor, di Hambalang, dia kurban ratusan di DKI, dia kurban ratusan di NTT, dia kurban ratusan di berbagai tempat tanpa satu ucap pun dia katakan. Nah, tapi kan yang menjelaskan orang lain.
Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda akan membiarkan orang yang jujur, orang yang apa adanya bukan ada apanya, orang yang dia tidak pernah bercerita kebaikannya pada siapapun dan cenderung menyembunyikannya, dibiarkan dia memiliki citra buruk dengan stigma. Stigmanya adalah dia duda, dia penculik. Makanya saya jelasin masalah duda, saya jelasin di mana-mana. Emang ada masalah apa dengan duda? Ini banyak orang ngomong, jangankan ngurus negara, jangankan ngurus kabupaten, jangankan ngurus provinsi, ngurus keluarga aja nggak bisa. Nggak ada kaitannya, bro. Ngurus negara itu ngurus anggaran, ngurus APBN, ngurus kebijakan luar negeri, ngurus ekonomi makro, ngurus ekonomi mikro. Justru menurut saya kalau nggak punya istri bisa efisien di negara. Di mana efisiennya? Nggak usah ada anggaran rumah tangga, nggak usah ada ajudan istri presiden. Berapa efisiensi? Nah, uang itu kita gunakan untuk menghidupi para janda yang di kampung-kampung. Benar ya? Benar ya? Ya kalau duda masih ada harapan bagi para calon mertua, kan gitu. Jadi saya katakan lebih baik memilih pemimpin yang gak punya istri daripada pemimpin banyak istri. Bener gak? Harus ngerti orang Kuningan, bener gak? Oke. Ngerti kan? Pak Prabowo bager gak? Cuman Pak Prabowo gak bisa latihan tersenyum, gak bisa. Pak tolong latihan tersenyum, gak bisa. Dia jenderal, dia Kopassus, dia memang seperti itu. Yang kedua, Pak Prabowo saya katakan, Pak Prabowo itu apa? Dia tuh budayawan. Dia ngerti seni aja ngerti. Dari mana ngerti seni? Nah, saya itu gampang, ngukurnya gampang. Lihat tempat tinggal Pak Prabowo Subianto. Apakah dia tinggal di komplek perumahan mewah di Jakarta? Apakah dia tinggal di apartemen? Dia tinggal di kampung namanya Hambalang. Kalau Pak Prabowo bicara pertanian, orang dia setiap hari bertani. Dia punya pendopo yang besar walaupun saya belum ke sana. Karena belum diajak. Nah, dia punya halaman yang luas. Dia pelihara kuda, dia pelihara kambing, dia pelihara lingkungan alam sekitarnya dengan baik. Dia memposisikan diri sebagai orang yang dekat dengan alam dan lingkungan. Rumahnya terbuat dari kayu jati, dia berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Hasil dari susu kambingnya dibagikan pada para tetangganya, berasnya dibagikan para tetangganya. So, di mana letak dia tidak ngerti seni? Coba lihat di mejanya, saya ke meja kerjanya ada bunga melati. Artinya Pak Prabowo itu romantis. Karena kalau melihat yang romantis itu bukan, Neng, aku mencintaimu, I love you, lain begitu. Siapa? Kata masih balik goblok itu mah. Bukan. Lihatlah cara dia duduk. Lihatlah di mejanya. Saya perhatikan di setiap sudut mejanya itu ada bunga melati. Di sudut-sudutnya ada lukisan yang terpampang, ada senjata tahun 1800 terpampang rapi, dan dia sangat menghormati leluhur. Dia menghormati leluhurnya, dia menghormati Pangeran Diponegoro, itu bentuk penghormatan pada leluhur. Dia menghormati Jenderal Sudirman, ditata demikian rupa. Saya tidak menemukan pejabat lain yang seperti ini. Nah, romantis bro, Cairo, Pak Prabowo romantis. Romantisnya bukan pura-pura senyum, merangkai kata-kata gombalnya luar biasa. Orang-orang yang sering merangkai kata-kata gombal, hati-hati terhadap dia. Antara yang diucapkan dengan perilakunya berbeda. Ya, apa filosofinya? Bahwa di Kuningan, Tara nyebut ayam bebek, kesalaki Tara. Bapak sia, Mas sia, Kadir sia, Inung sia, Nini sia. Tapi kan ini arawet sia teh pecak-pecak tapi kan dikubur ge bareng. Ayeuna ayam bebek geus sama. Benar ya? Romantisme bukan kata-kata. Romantisme adalah sikap dan perilaku. Itulah romantis.
Ya, ini disampaikan. Jadi ini Pak, jadi kalau Deddy Mulyadi jatuh hati sama Pak Prabowo, saya mah dari dulu tempat saya menang terus 80% wae sih terbaik di Jawa Barat. Kenapa? Saya boleh berkata, SMA kelas 3 itu saya punya mimpi. Indonesia akan mengalami kemajuan kalau dipimpin oleh dua tokoh. Satu presidennya B.J. Habibie, dua panglima TNI-nya adalah Prabowo Subianto. Itu imajinasi kita. Udah kebayang ini negara, ekonominya meningkat, sumber daya manusianya meningkat, pertaniannya meningkat, kelautannya meningkat, pertahanan keamanannya, dua orang jenius disatukan. Makanya negara lain takut. Diacak-acaklah politiknya, dihancurkanlah sistemnya, diberantakan, diadu dombakan. Ada yang mau jadi agen, ada yang tidak mau jadi agen. Orang baik tersingkir itu biasa di negeri ini, tapi dia tidak mati. Kenapa? Karena kebaikan tidak akan pernah mati. Dari sisi teoritis akademis politik, Pak Prabowo harusnya sudah mati. Dimatikan karir militernya. Difitnahnya luar biasa, dianggap pelanggar HAM. Tapi ingat, kebenaran dia akan tetap hidup. Dia tumbuh. Dan dia tumbuh menjadi jenderal kesatria. Gimana? Kalau mau bertanding maka harus punya kuda. Dia bangun Partai Gerindra. Yang lain gak ada yang berani. Dia bangun dengan segenap jiwa raganya. Terus saja semakin membesar, semakin besar. Dan akhirnya ketika tokoh lain redup, dia tetap hidup dan terus bercahaya. Dan kita harapkan dari cahaya dia, sudah berapa ratus anak Indonesia yang disekolahkan ke luar negeri. Sudah ada berapa ratus anak-anak Indonesia yang dia bangun pendidikannya dengan baik, yang tumbuh menjadi orang-orang hebat, dan dia tidak pernah bercerita pada siapapun dan tidak pernah dipromosikan di medsos apapun. Ke depan saya meyakini anak-anak Indonesia makan dagingnya akan 0,5 kilo per hari, minum susunya akan 2 liter per hari, tinggi badannya akan 172 cm, sepak bolanya akan kuat, olahraganya akan hebat, pertaniannya akan meningkat, kelautannya akan bertahan, dan tentara kita akan tentara disegani. Hanya dengan Prabowo Subianto semua mimpi itu akan terwujud. Terakhir itu saya sebagai penyambung lidah Pak Prabowo. Saya akan menjadi penyambung lidahnya orang Sunda buat Pak Prabowo. Ini kan saya kan dari atas ke bawah. Ini orang Sunda kudu ngomong ke Pak Prabowo atau ngelawai. Benar gak? Saya ngingetin yang setia pada Pak Prabowo adalah orang Sunda. Benar gak? Menang wae di Jawa Tengah kurang. Ayo nak beren juga naik. Benar gak? Di Jawa Timur pas-pasan, Jawa Barat iya. Tapi ingat, orang Jawa Barat itu selalu berkontribusi, tapi sering ke api lain. Betul nggak? Ini cerita. Maka saya juga minta pada Pak Hasim sebagai orang Sunda yang selalu menjadi garda terdepan kepemimpinan Pak Prabowo. Ingat, Jawa Tengah zaman Pak Harto kabupatennya dipecah-pecah. Penduduknya paling tinggi 600.000, 400.000. DAU-DAK-nya jadi gede. Desa-desanya kecil-kecil. Orang Jawa Barat ada satu desa yang penduduknya 100.000. Ada satu kabupaten penduduknya 6 juta. DAU-DAK-nya segitu, perkembangannya lambat. Bogor. Nah ini ke depan, Pak Prabowo ketika memimpin, buatlah grafik yang ideal agar penduduk setiap kabupaten tidak terlalu banyak. Bahkan saya dari sisi otonomi salah kalau orang memekarkan provinsi. Kenapa? Membuat beban anggaran terlalu banyak tidak menyentuh pada publik. Yang harus dilakukan adalah pemekaran kabupaten. Saya bikin logika yang tidak rasional. Mohon maaf. Banjar dimekarkan terlalu kecil, akhirnya Ciamis dimekarkan jadi Pangandaran, jadi kan kecil. Cimahi dimekarkan kecil, padahal yang bagus itu bukan dibikin kota-kota kecil, kabupaten dibuat ideal, maksimal penduduknya 1,5 juta, nanti pembangunannya berimbang. Kemudian desa-desa diotonomkan, dibangun alokasi anggaran yang memadai, kemudian dibikin sistem investasi. 5 tahun saya yakin kepemimpinan Prabowo, desa selesai pembangunannya. Tahun ke-6 desa harus punya investasi.
Pemegang saham Bank Jabar Banten nanti harus masyarakat desa. Dari dividen dia hidup, maka negara akan menyimpan devisa dari tahun ke tahun. Anggarannya tidak dihabiskan untuk terus penyerapan dan menghabiskan biaya. Kita perlu perubahan, tapi perubahan ini bukan perubahan politik, karena perubahan menuju kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang bisa merubah. Saya katakan sekali lagi, perubahan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bisa berubah. Tidak bisa ngomong perubahan diri nage berubah ke batur, tomboro ngarubah batur. Ini prinsip dasar untuk bisa ucapkan terima kasih. Pokoknya sing calager kabeh. Ayo urang Kuningan mah tidak banyak keinginan. Satu, Gunung Ciremai ulah dirusak. Tatangkalan anak kudu rajeg. Sasatoan anak kudu terus hidup di dinya. Caina kudu terus curcor. Lamun aya geotermal kade, nu untung ulah urang Jakarta, nu untung kudu urang Kuningan. Itulah pembangunan yang berkeadilan. Saya ucapkan terima kasih. Semangat, semangat. Tidak ragu memilih pemimpin duda? Ragu tidak memilih pemimpin duda? Tidak ada apa-apa, tidak apa-apa punya presiden duda? Tidak, karena duda adalah harapan bertua. Ya kan? Kalau kata saya Prabowo presiden ya, Prabowo presiden. Oh, jangan angkat kabes ya. Ini pulang tuh kabes yang sirah. Lamun teu boga salaki engke kuing nek nyen hibah salaki tenang. Prabowo presiden. Prabowo presiden. Prabowo presiden. Jadi kalimat Indo Jawa Barat juara jangan dipakai. Karena itu tagline-nya orang lain. Kita punya tagline sendiri ya. Jawa Barat, saya katakan istimewa. Jawa Barat istimewa. Angkat dengan Jawa Barat istimewa. Jawa Barat istimewa. Jawa Barat istimewa. Saya doakan yang susah menjadi senang, yang sakit menjadi sembuh, yang banyak utang menjadi lunas, yang belum dapat jodoh segera punya jodoh. Terima kasih. Allahumma waffiqna aqwamatorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.